EF Kids and Teens tuh sudah 30 tahun ya. Bayangkan tuh dia sudah ada di Indonesia sejak 1995. Berarti per tahun ini tuh sudah 30 tahun berkarya di Indonesia gitu. Dan gak cuma di Indonesia, sebenarnya kita ada di Cina dan ada negara-negara lain gitu ya. Bahkan kita itu expand tahun ini itu bukan di kota-kota besar lagi, Mas. Tier 2. Justru tier 2. Jadi sekarang kita sudah ada di 50 plus kota. 106 center. Wow. Halo Sobat Biskom, jumpa lagi bersama kami di Biskom Podcast, sebuah podcast di mana kita bisa membahas tentang bisnis, kewirausahaan, komunikasi bersama saya, Katrini Nati Sarasia, pengajar di LSVR Faculty of Business, yang selalu didampingi dengan rekan dari SWA. Saya Fikri Rahman, redaktor eksekutif swa.co.id, part of SWA Media Group. Senang bisa berjumpa lagi dengan Sobat Biskom, Miss Catherine. Kali ini kita akan bicara tentang anak Jaksel nih kalau di Jabodetabek nih, apa skena ya. Soalnya English banget nih. Nah, ini siapa nih Miss Catherine? So kalau tadi bilang anak Jaksel, sebenarnya kayaknya semua orang sekarang udah pada friendly bicara dalam bahasa Inggris. Nah, tanpa berlama-lama kita menghadirkan tamu yang luar biasa, Mbak Rea Dana Paramita dari English One sebagai Marketing Director. Nah, di kesempatan kali ini kita akan banyak mengupas tentang rebranding dan segala lika-likunya gitu. Hai Mbak, welcome di Biskom Podcast. Selamat datang. Sudah diundang. Ya, thank you sudah mampir gitu. Nanti ketemu dengan Sobat Biskom, kita akan ngobrol-ngobrol kurang lebih 30 menit ya. Biasanya sih bisa kita berasa. mulai dulu. How ya? Anglo-Saxon banget ya. Silakan Bicara tentang English One gitu kan ya. English One gitu. Yang tadinya ini merupakan Sobat Biskom rebranding dari EF Teens, Kids and Teens gitu kan ya. Nah, ini suatu perjalanan yang menarik ya buat kami gitu kan ya. Bahwa sebenarnya ini brand yang sudah sangat stabil, settle, like decades gitu ya, besar gitu. Kemudian ada rebranding nih gitu. Kenapa nih sedikit dong mengulik, dan ini kebayang sih lika-likunya, walaupun ya kita tetap tahu gitu, tidak mengurangi sama sekali kemasifan si English One ini. Ya, jadi kalau ditanya kenapa, aku biasanya akan langsung menjawab kenapa enggak. Kenapa sebenarnya memang EF Kids and Teens tuh sudah 30 tahun ya. Bayangkan tuh dia sudah ada di Indonesia sejak 1995. Berarti per tahun ini tuh sudah 30 tahun berkarya di Indonesia gitu. Dan gak cuma di Indonesia, sebenarnya kita ada di Cina dan ada negara-negara lain gitu ya. Nah, pergantian ini sebenarnya terjadi secara global. Jadi EF Kids and Teens berubah menjadi English One, itu perubahan dari global, dan tugas kita sebagai market launcher ya, ibaratnya kita yang harus mengeksekusi di market Indonesia. Nah, mungkin kalau ditanya lika-likunya memang ya, jujur ini bukan one night change. We've been doing the change. Kalau diperhatikan mungkin parents English One, perhatikan sejak 2 tahun lalu itu secara logo sebenarnya sudah mulai berubah. Pelan-pelan. Nah, gitu pelan-pelan. Jadi tadinya tuh ada EF aja, terus ada simbol kayak itu bulat-bulat ya di dalam fontnya. Kemudian berubah menjadi EF, ada kotak-kotak sebelah kanannya. Itu kan menggambarkan, karena ini kurikulumnya tuh kan base-nya dari Sweden. Jadi kurikulumnya tuh dibuat untuk supaya anak-anak tuh mudah memahami, seperti memahami kubik balok ini, building blocks gitu kan. Nah, itu dibikin jadi makanya simbol kotak-kotak itu. Ketika berubah menjadi English One, kotak-kotaknya tetap ada, tapi EF-nya diganti dengan English One. So it's a batches of change yang enggak terjadi kayak satu hari ganti semua, enggak sebenarnya. Cuman memang they did it very bukan silent ya, tapi kayak ya pelan-pelan berganti gitu. Nah, tugasku ketika masuk dan di hire di English One, so I was hired in August 5th last year. So today belum setahun juga sih sebenarnya. Nah, tugasku tuh di awal tuh adalah untuk ngerjain project rebrand ini. Bagaimana caranya supaya terjadi smooth dan ada impact terhadap bisnis. Artinya apa impact yang diharapkan? Reach dan awareness-nya tuh massive gitu. Jadi
akhirnya ya kurang lebih begitu join, kita pitching agency apa segala macam, we try to find a mix of media placement dan creative idea yang bisa match gitu ya, untuk ngomongin bahwa kita tuh rebranding loh, menjadi lebih baik. Karena kita selama ini sudah menjadi the first in Indonesia, we want to be the number one also, terus menerus jadi number one. Nah itu yang pengen kita sampaikan dengan desain yang lebih apa ya, lebih minimalis, lebih premium. Terus diharapkan di center dengan perubahan logo tadi itu dampaknya apa ke center juga. Jadi di sekolah-sekolah kita di center itu looks-nya itu lebih modern, lebih premium gitu. Jadi orang anak-anak juga nyaman gitu belajar. Itu sih yang kita harapin. Oke. Dalam suatu proses kita bilang transformasi juga ya, karena mungkin ini nggak cuma look pastinya ya. Betul. Ada sesuatu yang harus di-refresh, dibikin baru. Perjalanan udah berapa lama berarti? Mulai dari yang first step-nya. Kita itu kalau misalkan ganti logo yang kecil-kecil tadi itu udah dari 2 tahun lalu. Tapi kalau big bang-nya kita akhirnya keluar nama English One, itu tanggal 21 April. 21 April tahun ini. Tahun ini. Jadi baru berapa? 2 bulan ya? 2 bulan lah. Tapi berarti so far, terutama parents ya, karena kan ini kids and teens, fine aja ya? So far fine. Karena memang kita ngerasa stakeholder paling penting buat kita adalah orang tuanya dulu ya. No, the first stakeholder adalah sebenarnya our franchisee, karena ini adalah bisnis franchise sebenarnya. Jadi we convince our partners bahwa kita tidak mengurangi quality of the products, semua kurikulum juga tetap sama gitu. We refresh this untuk ibaratnya quote-unquote menggebrak market supaya ingat kembali juga sama English One, maksudnya sama education dan maksudnya English course lah gitu. Nah, jadi yang kita convince pertama adalah partner, kedua adalah the parents. Nah, how to convince the parents adalah kita melibatkan mereka dalam kegiatan rebrand kita. Jadi waktu tanggal 21 April sampai 27 April kita tuh ada namanya Hello English One Week. That's a campaign. That's a campaign yang waktu kita di center itu kita minta, ayo kamu ajak orang tua terlibat ya, ajak mereka misalkan posting tentang Hello English One, nanti mereka dapat free merchandise apa gitu-gitu. Jadi kita libatkan mereka dan we make them, kalau kita membuat mereka feel involved, itu mereka juga pasti merasa appreciated lah. Gitu. Jadi mitigate the possibility of apa ya, reluctant atau semacamnya. Itu sih tadi Mas Vicky. Kayak anak sekarang ya hampir semua itu sangat lancar berbahasa Inggris ya. Ya nggak usah lihat, maksudnya kayak tadi Jaksel nggak sih rata gitu. Jadi ini tuh udah kayak kebutuhan. Mungkin teknologi bantu mereka ya. Anak yang terbiasa terpapar YouTube apalah. Cuman di English One dibantu untuk lebih supaya lebih terstruktur gitu kan, dan vocabulary-nya juga bertambah, dan in a way karena ini fun ya kan, karena interaktif ya. Kalau YouTube tuh sebenarnya mereka merasa interaktif padahal sebenarnya nggak interaktif, karena kan cuma one way sebenarnya. Cuman karena mereka spending time lebih aja, jadi kelihatannya interaktif padahal enggak. Nah itu menarik sih kalau tadi bilang ini sekarang semua anak, jujur iya. Bahkan kita itu expand tahun ini itu bukan di kota-kota besar lagi Mas. Tier 2. Justru tier 2. Jadi sekarang kita sudah ada di 50 plus kota, 106 center. Wow. Paling jauh gimana sekarang? Paling jauh Makassar ada ya? Makassar ada, Kupang ada. Kupang udah ada. Kupang juga ada. Kita baru akan buka lagi. Kayaknya Jambi udah mulai pre-sale. Jambi, Pekanbaru. Jadi secondary tier itu udah justru demand-nya besar di situ. Kayaknya biasa tuh. Jadi kayak mereka pengen gitu kursus di dulu namanya IF, tapi nggak ada. Gitu. Jadi ya we try to facilitate. Nah, tugasnya dari tim bisnis dan komersial juga adalah to find the right partner gitu. Karena sometimes yes, you know you have the money or the investment, tapi you don't know the market atau the city you aim, ya susah juga. Kadang juga mereka punya dua-duanya, tapi nggak punya the passion on education. Itu susah juga Mas, karena education tuh bisnis yang cukup berbeda ya. Dibandingkan misalnya saya retail. Ya retail
begitu dijual langsung ada margin gitu. Kalau education kan kita making profitnya tuh setelah ada return student gitu kan. Jadi itu yang kita perlu it's challenging cari the right partner karena partner tuh harus mau grow with us. Kalau rebranding itu kan kalau Miss Catherine supaya Sobat Biskom dan our lovely parent nggak bingung nih. Jadi dari IF ke English One ya. Betul. Gitu ya? IF-nya IF Kids and Teens ya. Soalnya IF itu sebenarnya kalau diperhatikan dalam 1 tahun terakhir ya, 12 bulan terakhir lah. Itu sebenarnya ada 2 brand di IF, under IF yang melakukan rebrand. Pertama IF Adults itu menjadi Efekta. Kemudian IF Kids and Teens itu menjadi English One. Sebenarnya karena pemisahan ini karena supaya bisnis unitnya itu lebih kelihatan. Oh, English One tuh yang buat anak-anak nih. Gitu. Dan remaja ya. Anak-anak dan remaja. Ya, range usia sampai 3 sampai 18 tahun. Oke, berarti anak-anak yang misalnya mau lulus SMA, terus kemudian pengen ngambil IUP International Program, bisa, ada juga ya. Oke. Nah kalau yang adults itu yang 18 tahun ke atas lah ya. Biasanya sih kalau Efekta atau IF Adults itu employee. Dan nggak bikin bingung our lovely parents. Iya. Nggak bikin bingung ya, nggak bikin bingung ya. Mereka puji Tuhannya sih enggak ya. Langsung tahu ya. English One untuk anak-anakku yang tercinta gitu. Iya betul. Satu hal lagi sebenarnya kalau kita marketer kadang-kadang ngelihat media itu satu-satunya media itu ya yang kita beli gitu ya. Padahal sebenarnya enggak. Our schools, our centers itu sebenarnya juga adalah a prominent place to send our message gitu ya. Termasuk ketika kita ganti jadi English One, serempak kita pasang billboard dan ini yang sama peel off gitu. Jadi kreatifnya tuh peel off dari English One. Dan untuk membawa pangsa pasar ke kota tier 2 ya tadi. Iya, itu juga itu another expansion plan kita sih. Iya, karena demand-nya ada. Gitu kan, makanya tadi soalnya nyambung sama nggak cuma di Jakarta aja. Jakarta tuh bahkan kayak anak negeri juga. Anak negeri sekarang ngomongnya udah hari-hari bahasa Inggris. Cuma memang ya mereka kebutuhannya beda-beda ya. Datang karena butuh secara akademis gitu untuk grammarnya, strukturnya, ada yang butuh buat vocabulary-nya gitu. Pernah tracking nggak lulusan English One ya dulu IF Teen and Kids, sekarang English One itu mereka lulus ke luar negeri dan apa gitu. Nah di tracking nggak sama teman-teman? Kita sih nggak punya satu platform yang khusus nge-tracking, tapi ada beberapa nama terkenal seperti kalau tahu Nancy Judge. Nancy Judge. Dia lulusan English One. Jadi kan dia juga lumayan fasih. Fasih bahasa Inggris. Inggrisnya poin ya. Very fluent. Nggak berasa kan tuh kan gitu. Ngobrol kita harus break dulu. Kita break dulu. Oke, Sobat Biskom, kita break dulu sejenak. Cuma jangan lupa untuk subscribe, like, comment supaya kita lebih semangat mendatangkan bintang-bintang baru yang makin banyak menambah wawasan kita. So, stay tune, jangan kemana-mana, bentar lagi kita balik.
Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Jimmy. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan program yang ada di LSPR untuk S1 reguler. Di mana LSPR S1 reguler itu memiliki 2 fakultas, yaitu Fakultas Komunikasi dan juga Fakultas Bisnis. Di mana diantaranya memiliki 4 program studi. Yang pertama ada program studi Ilmu Komunikasi, program studi Visual Communication Design, program studi Manajemen, program studi Pariwisata, dengan detail konsentrasi seperti ini. Di LSPR tersendiri memiliki program International Class, di mana International Class dibuka di Prodi Komunikasi dan juga Prodi Manajemen. LSPR juga memiliki program Blended Jakarta, di mana memiliki Prodi Manajemen dan juga Prodi Pariwisata dengan detail konsentrasi seperti ini. Selain Blended Learning Management dan juga Tourism, kami juga menyediakan program Blended Learning in Communication under payungnya S1 PJJ Ilmu Komunikasi, di mana kampus offline-nya akan dilaksanakan di kampus Bali. Konsentrasi yang tersedia untuk Blended Learning in Communication Bali Campus ada 2. Total biaya kuliah untuk 8 semester perkuliahan 4 tahun. Dan juga kami menyediakan juga yang full online learning program, di mana mahasiswa tidak harus datang ke kampus sama sekali. Dan konsentrasi yang tersedia ada 3. Biaya kuliah untuk 8 semester 4 tahun adalah sebesar Untuk postgraduate program di LSPR, kami menyediakan program-program yang bisa Anda pilih. Yang pertama adalah S2 Ilmu Komunikasi, di mana terdapat 2 metode pembelajaran, yaitu adalah kelas on-site atau professional program, dan juga kelas blended learning program. Untuk kedua program di S2 Ilmu Komunikasi, kami memiliki 7 konsentrasi. Yang pertama adalah Strategic Public Relations Management Corporate Communication, yang kedua adalah Marketing Communication Management, yang ketiga adalah Business and Communication Management, yang keempat adalah Digital Communication and Media Management, yang kelima adalah Healthcare Communication Management, 6. Resilient Disaster Communication Management, dan yang terakhir adalah Political Communication Management. Untuk biaya kuliah di professional atau kelas on-site program, untuk blended learning program, dan untuk paket perkuliahannya diselesaikan dalam waktu 3 semester atau 1,5 tahun.
Kami juga memiliki program yang full online learning atau S2 PJJ Ilmu Komunikasi, di mana konsentrasi yang bisa dipilih adalah AI for Sustainability Communication. Biaya kuliah untuk 3 semester atau 1,5 tahun adalah Dan yang terakhir di postgraduate program kami juga menawarkan S3 Ilmu Komunikasi. Perkuliahannya diselesaikan dalam waktu 3,5 tahun atau 7 semester. Untuk semua program di LSPR bisa banget langsung pendaftaran di registration.lspr.ac.id. Dan semoga informasi yang kami berikan bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semuanya. Dan jangan lupa merekomendasikan program-program LSPR ke kerabat-kerabat di luar sana. Terima kasih. Welcome back Sobat Biskom. Welcome back ya sekarang. Welcome back. Terima kasih ya sudah menanti kami sekarang di sesi kedua. Tadi terkait kampanye yang sebut disinggung ya. Iya. Hello English One gitu. Marketing campaign gitu. Jangan hello kayak Adele gitu. Gimana nih ceritanya nih? Iya. Hello English One lo sama Say Hello to the Future. Say Hello to the Future. Campaign-nya Campaign-nya. dari awal Oke, dari awal. Jadi sebenarnya kalau Say Hello to the Future itu adalah message yang kita sampaikan dari sebelum berubah menjadi English One. Karena kita tuh menyiapkan anak-anak kita for the future. Jadi kita pengen menjadi produk yang membantu mereka menyiapkan diri untuk say hello to the future. Itu satu. Yang kedua, Hello English One itu kenapa sih kita pilih campaign name-nya itu Hello English One? Simple banget gitu. Karena kita mau membuat ini, orang Indonesia itu kan diterpa banyak sekali campaign ya. Dalam sehari itu kan banyak banget gitu. Jadi kita mau membuat mereka mudah mengingat aja. Hello English One. Tadinya sekarang English One gitu kan. Nah, ketika kita ideation, waktu itu kita creative agency, kita pitching ya. Yang menang waktu itu namanya agensi Selebrasi. Dulu grupnya Bujuk Rayu. Nah, mereka itu mempropose campaign name yang lumayan simple dan unik. Yaitu si Hello English One ini. Konsepnya pun sangat-sangat applicable dan mudah di-apply di media-media. Konsepnya adalah, tadi ingat gak aku cerita ada 4 kotak yang di logo IF sebelah kanan. Dia berubah menjadi hidup, menjadi bublos, menjadi building blocks. Lalu dia mengkletek, peeling off the logo from EF to English One. Jadi it's very simple dan applicable baik di media digital maupun di media-media ATL. Kayak OOH kita pasang di depannya JPO Plaza Senayan tuh kita pasang tuh gede-gede. Itu bublosnya 3D gitu, dia lagi nge-peel off IF-nya gitu. Nah ini menjadi kita mulai dari situ berangkatnya. Terus habis itu kita bikin influencer, bukan nge-viralin, tapi mereka posting about it gitu. Jadi kita pasang 2 titik yang besar, yaitu di Jakarta Theater yang 3D OOH itu sama yang di JPO Plaza Senayan. Terus ngasih dari placement itu kita tarik ke digital, di digital di amplify lebih lanjut baik dari influencers maupun dari digital ads kita. Nah dari sinilah kemudian kita nggak berhenti sampai di dunia maya ini, kita juga minta center-center kita melakukan campaign yang namanya Hello English One Week tadi. Jadi di mana mereka juga berinteraksi sama anak-anak dan orang tua di sekolah-sekolahnya mereka masing-masing untuk ngasih tahu bahwa IF berubah menjadi English One. Nah, dengan melakukan ini kita tarik kayak lumayan 360 approach ya, baik dari out of homes-nya, kemudian digital placement, influencers, kemudian juga di schools juga kita activate. Bayangkan ada 106 sekolah serentak melakukan ini semua selama 1 minggu full gitu ya. Nah ini yang membantu kita secara campaign itu kita bisa generate massive awareness. Jadi karena I was working also right before this I was working in ByteDance di Tokopedia di ByteDance Tokopedia. So I know the number of investment they put for marketing gitu ya. It's a very small in compared to theirs, tapi the impact karena kita melibatkan banyak stakeholders itu jadinya
to the optimum reach gitu. Jadi orang tahu udah ganti jadi English One gitu. Orang tuh tahu gitu. Langsung nempel ya. Langsung nempel itu kalau ditanya success matrixnya apa? Awareness. Sesimpel awareness karena rebranding tahun ini tuh ada 2 setahu brand besar yang melakukan rebranding. Kalau ingat S Hardware, they also menjadi ASKO gitu ya. Yang kedua adalah ya salah satunya kita gitu. Nah, the matrix selain awareness juga adalah the sentiments. Kita measure lewat social listening. Nah, so far itu semuanya netral, kebanyakan netral dan positif. Ada beberapa yang nanya lebih kayak kenapa sih harus ganti gitu. Tapi we consider kenapa harus ganti lebih ke netral ya gitu. Nggak yang kayak menjelek-jelekan, jelek itu kita nggak ada. Apa maksudnya? So far yang kita screen sih nggak ada ya, gitu sih. Jadi itu pas kita bikin campaign kita pikirkan adalah ibaratnya tuh kemudahannya untuk ditweak baik itu di digital, out of home, influencer. Jadi sebuah ide kreatif menurutku karena aku orang marketing yang tapi juga lumayan komersial ya. Jadi itu harus gitu. Karena orang marketing tuh ada yang branding banget gitu ya. Nah, aku marketing harus branding tapi juga harus komersial. Itu yang gampang ditarik kemana-mana. Jadi dari sisi media placementnya mudah. Itu 106 sekolah, 106 cabang ya maksudnya? Iya, betul. Berapa siswa sih waktu itu? Kalau total kita sampai saat ini itu ada 85.000 active students. 85.000. Ditempelin semua ya tentang. Kurang lebih gitu ya. Iya, itu yang aktif. Sama emak-emaknya gitu ya. Cuma dari perspektif misalnya coba. Justru. Jadi kebetulan ya. Anak saya tiga-tiganya pernah belajar. Oke, jadi paham lah kira-kira gitu. Cuman kalau kita sebagai saya juga sebagai pengajar di Fakultas Bisnis melihat suatu rebranding, revamp, transformasi, PR utama memang komunikasinya sih. Betul, gitu. Betul. Nah itu salah satu brief karena aku tuh dulu dulu di klien terus berusaha aku harus jadi anak agency biar aku tahu how to crack pakai POV-nya brief gitu. Jadi aku dulu sempat di agency itu 2 tahun terus habis itu balik lagi ke klien lagi. Nah briefku ke agency waktu itu adalah gimana caranya we get people understand this message tanpa menimbulkan huru-hara, tanpa mereka mempertanyakan the why. They can focus more on the execution, the beauty of the execution and stuff gitu kan. Hadirlah ini salah satu pitch result yang benar-benar menjawab kebutuhanku kayak we can focus more on the fun gitu kan. Karena they created this namanya Bublos yang si 4 produk itu orang jadi ke distract tuh. Karena orang Indonesia tuh sebenarnya Indonesia adalah the very price sensitive market. Jadi paling gampang digoyah sama harga gitu ya. Harga coret tuh paling gampang. Kedua adalah market yang paling gampang lupa. They're not really into the why asalkan kita kasih umpan yang menarik gitu. Kan tadi aku setuju gitu. Communication-nya tuh menjadi penting nih. Pas kita mendapat jawaban brief yang lumayan menjawabnya, bungkus. Kita nggak pakai bungkus gitu. Itu sih. Jadi fokusnya adalah kita bukan answering the why, tapi how to make them focus on the how. How will change. Dan kalau memang dilihat itu menjadi lebih modern, terus lebih kayak embrace future. Itu metode belajarnya memang sudah se-hybrid itu kah? Kalau hybrid kita tuh nggak ada online, Mbak. Nggak ada online. Karena kita tuh percaya namanya anak-anak ya. Anak-anak di kelas aja udah interaktif. Kadang-kadang mereka masih lari-larian gitu. Bayangkan mereka harus duduk. Mereka di sekolah udah belajar. Di rumah dia harus ngadep layar laptop lagi kan kasihan. Jadi saat ini kita belum mempertimbangkan untuk kelas online. Tapi memang kalau tadi ditanya metode belajarnya, satu hal yang selalu kita bawa itu adalah interactive approach. Dimana interactive approach itu kan macam-macam ya, ada yang task based learning, ada yang macam-macam. Tapi hasil akhir dari kelas tersebut mereka engage dengan teachernya, teacher mampu memberikan lesson, anak mampu memproduce. Jadi memproduce tuh biasanya nanti mereka harus memproduce misalkan simple sentences atau mereka bisa memproduce, bahkan kalau anak-anak frontrunner yang udah SMA mereka tuh bisa dikasih group task
dikasih case study buat jualan, Mas. Karena kita melihat kebutuhan kebutuhan tuh kurikulumnya sekarang anak-anak nanti dikasih modeling. Nih kamu dikasih case study harus jual paket liburan misalkan di Alaska misalkan. Gimana caranya? Nanti di sini udah dikasih target audiensnya. Ini apa, terus mereka harus grup task tuh nanti bagi kerjaan, bikin pitch-nya apa segala macam. Interaktif, terus juga yang praktikal. Benar-benar. Ada yang sambil nyanyi nggak ya Miss Catherine ya? Kenapa? Ada sambil nyanyi, ditanya kamu siapa? Who do you think? Misalnya gitu ya, ada nggak? Kalau yang nyeleneh ada sih. Ada ya? Itu kan makin fun itu ya? Student nyeleneh tuh mah ada aja. Iya, tapi kita ngelihatnya Mas Vicky ya bahwa pendidikan gitu kan ya. Ini kan globalisasi ya. Sampai akhirnya kita tuh malah mungkin orang udah merasa bahwa it's not that really second language lagi gitu karena diinternalisasi sehari-hari gitu. Primer ya. Iya. Terus kita juga melihat bahwa pastinya juga ada kompetisinya dong. Pasti. Makin kesini makin banyak. Iya, orang Indonesia tuh lebar gitu, orangnya banyak gitu. Bagaimana English One sendiri melihat kompetisi itu secara secara di environment yang sehat? Menurut aku ini menurutku pribadi, please don't quote this from English One. Okay. Tapi menurutku pribadi sebagai marketer, semakin banyak kompetitor, justru menurutku semakin menguntungkan untuk industri tersebut. Contoh nyata adalah ini mungkin sedang terjadi di English One adalah kompetitor makin banyak gitu ya. Nah, beberapa mungkin merasa kita harus reaktif nih, kita harus bereaksi. Menurutku enggak, justru sebagai market leader kita harus berinovasi, bukan bereaksi. Nah, inovasi itu kan butuh waktu. Bereaksi bisa cepat, tinggal coret harga, promo, selesai. Tapi itu quick win yang justru akan jelek untuk the industry itself. Menurutku justru kita harus berinovasi, memberikan something more than the competitor. Jadi yang diuntungkan siapa? Customer-nya gitu. Itu dari sisi aku. Terus contoh nyata yang aku pernah bawa, karena aku dulu pernah di Starbucks ya. Ya Starbucks itu ingat nggak? Zaman kopi lokal booming. Gitu kan banyak yang wah gimana nih Starbucks? Enggak kok, kita fine waktu itu. Malah nambah store tuh nambah terus, zaman itu nambah terus. Kenapa kok bisa? Karena justru kopi-kopi lokal inilah yang membantu kita membesarkan kuenya. Kita sebagai pebisnis kan pasti ngomongin irisan kue kita seberapa besar, gitu ya, share of voice kita seberapa besar. Ini kopi-kopi lokal justru membuat barang kita menjadi komoditas yang bisa disentuh sama lebih banyak orang lagi. Karena dia membantu memasarkan lah paling tidak ke lingkungan terdekatnya. Yang tadinya mungkin gak suka kopi jadi suka kopi. Yang tadinya gak merasa butuh les bahasa Inggris jadi merasa butuh les bahasa Inggris gitu. Itu kan tugas marketer adalah generating demand. Nah ini menurutku kompetisi bagusnya adalah di situ. Memacu inovasi ya. Betul. Satu memacu inovasi, dua justru ngegedein marketnya. Nah, speaking about innovation gitu. How English One berinovasi nih? Bridging-nya bagus nih. Bagaimana English One berinovasi nih di jangka pendek ya untuk quick-nya gitu ya. Jadi kalau kita setiap 5 tahun sekali itu biasanya nggak 5 tahun sih. Di kapanpun kita merasa butuh update kurikulum, kita pasti update. Nah, kita baru launching front runner kurikulum terbaru. Ini anak yang gede ya? Yang gede ya? SMA itu tuh September tahun lalu. Sekarang kita lagi develop buat yang high flyer. High flyer buat anak SD. SD itu tuh kita lagi develop. Nah, apa sih yang biasanya dikembangkan? Satu, secara kurikulum kan kita tuh udah ngikutin CEFR leveling. Jadi itu international leveling sesuai standar di luar negeri. Kurikulumnya itu berdasarkan itu. Jadi sesuai kemampuan, ntar ada buku A, B, C kayak gitu-gitu lah ya. Nah, si high flyer ini di-upgrade untuk kebutuhan anak Indonesia. Jadi kayak anak Indonesia sekarang tuh lagi trennya apa sih gitu. Terus habis itu di-upgrade juga misalkan dengan kosakata. Karena kayak kata Mbak Catherine ya, makin kesini tuh anak-anak tuh vocab base-nya tuh udah makin, ibaratnya mungkin zaman kita 1000 kata, zaman sekarang tuh udah kayak tanpa diajarin pun itu udah 1000 kata. Belum ngomongin slangnya. Udah 1000 kata. Jadi gimana caranya supaya kita nambah, jadi base vocab kita jadi lebih besar. Jadi macam-macam upgrade kurikulum yang saat ini sedang kita lakukan. Jadi kalau inovasi secara produk sendiri, we are very very believe in our products. Itu memang
sebagus itu. Makanya beberapa orang English mah mahal, lihat dulu produknya. Karena memang kita selalu encourage orang untuk datang dan experience our class sebelum ngejudge bahwa ini mahal apa enggak. Karena memang sometimes this quote is very true ya. You pay peanut, you get monkey ya. Sometimes it's very true gitu. Kalau saya sih lihatnya gini ya, maksudnya kayak sebelumnya gitu kan, orang itu kayak kita ngomong lingkupnya Asia Tenggara, kita tuh kayak belum bisa dianggap compete dengan anak-anak Malaysia, anak-anak Singapura yang memang hari-harinya. Tapi kayaknya sekarang udah mulai enggak ya. Sekarang mulai enggak sih, apalagi di kota besar ya. Mungkin memang justru karena jumlah penduduk kita lebar sekali ya, itu 270 juta, udah 300 bahkan mungkin ya. Itu mungkin yang kita lihat sehari-hari di kota besar, benar Mbak, kayak gitu. Tapi di luar sana, terutama kalau aku perhatikan demand tuh yang lumayan besar tuh di kota-kota yang pariwisatanya tuh baik. Misal Bali. Bali itu satu sekolah tuh bisa sampai 2.000 student. Satu sekolah. Ya. Di Jogja demandnya gede banget, sekarang kita lagi bikin lagi di sana gitu kan. Jadi kayak itu tuh lumayan apa ya, kalau dibilang tadi itu sekarang udah enggak lagi di bawah Malaysia atau Singapura, di kota-kota besarnya memang enggak, tapi di kota-kota secondary-nya itu demand untuk bahasa Inggris memang dibutuhkan banget sih Mbak. Makanya tahun 2027 itu kan negara udah mulai masukin kurikulum bahasa Inggris sebagai kurikulum wajib, mata pelajaran wajib ya. Nah disitulah kita hadir juga untuk membantu orang tua sih, supaya mereka punya solusi ya kalau misalnya ngajarin anak gimana. Kadang-kadang udah sampai rumah udah capek ya kerja gitu kan, anaknya mungkin bingung juga tuh belajarnya. Itu sih maksudnya, say hi to the future and embrace the future with English One. Betul. Nah tuh kan nggak berasa lagi nih gitu kan, ini maunya ngobrol banyak gitu kan ya. Cuman Mbak, kalau mau ada yang disampaikan tentang ini apa nih gitu, apa yang terjadi, apa yang bisa diberikan oleh English One kepada ini, khususnya kepada kids and teens gitu. Ada apa sih dan kenapa harus English One? Monggo. Oke. Sebelumnya terima kasih buat semua yang udah dengerin, dan kenapa sih I really encourage parents out there to consider masukin anak-anak di English One. Satu, karena we believe our product is very very good, dan itu memang didesain untuk anak usia masing-masingnya gitu ya, sesuai standar internasional. Lalu yang kedua, kami juga punya namanya safeguarding. Jadi safeguarding ini kita punya pakem untuk ibaratnya menjaga keselamatan anak-anak di luar dan di dalam kelas. Dalam arti di dalam kelas we ensure semua ruangan itu dari kaca supaya orang bisa ngeliat ke dalam, tidak ada abuse, tidak ada bully gitu ya. Terus kita juga selalu pasang CCTV di mana-mana yang tidak ada blind spot gitu kan. Terus di luar kelas juga kita menjaga supaya our employee sebisa-bisanya tidak abuse atau melakukan assault kepada anak-anak. Gitu sih. Itu yang kita bisa promise gitu. And then yang ketiga, terakhir, English One, why not? Karena kita yang selalu terdepan selama 30 tahun di Indonesia, dan we have this eagerness and passion to keep being number one. Luar biasa sih. Kalau disingkat, English One, 3 dasawarsa merajut cinta dan asa di Indonesia. Kurang lebih gitu. Luar biasa. Luar biasa percakapan kita, ngobrol kita hari ini bersama English One. Thank you Maria. Makasih banget udah sharing banyak. Oke, Sobat Biskom, asik banget gitu ya obrolan kita kali ini. Cuman sekali lagi waktunya gak berasa, ngobrol dengan marketing director itu enak banget. Memang senyaman itu. But kita akan ketemu lagi di edisi-edisi lain yang tentunya akan membawa narasumber yang kita ajak ngobrol, banyak banget wawasan yang akan kita dapat. So see you dan sampai jumpa selanjutnya di Biskom Podcast. See you. Bye. Bye-bye. Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru,
Membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, sua.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. Sua.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen, CSR, aksi korporasi, tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. Sua.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store dan mengikuti kami di media sosial @swa_media_inc seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook. Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi sua.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya.